Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak. Nggih, sami-sami. Oke, monggo Mas. Saya mau bertanya, gimana menurut pandangan Islam tentang rezeki dalam konteks saving for future? Sementara kita tahu Allah sudah menyatakan rezekinya kepada kita semua, tapi pasti misalnya kita sedang membangun relasi sama-sama dengan keluarga baru, misalnya seperti itu pasti ada kekhawatiran nih, kita harus jangan terlalu membuang-buang uang untuk hal-hal yang tidak penting. Padahal uang kita ada, tapi tidak juga mengurangi nafkah dalam suatu rumah tangga tersebut. Semuanya cukup, tapi ada rasa kecemasan kita akan nanti rezeki naik turun gitu. Kita jangan berlebihan dulu, takutnya nanti ada apa gitu. Itu gimana menurut pandangan Islam? Boleh nggak saving for future itu? Sementara kita juga tahu bahwa mau nggak ada yang tahu gitu. Semua nggak dibawa meninggal gitu. Itu dulu satu. Bagus. Yang pertama itu gini. Jangan sekalipun kita mengambil alih peran Allah untuk mengatur kehidupan kita dan keluarga kita. Makanya di antara doa Nabi adalah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai Allah yang Maha Hidup, wahai Allah yang Maha mengurusi hamba-hambanya, dengan rahmat-Mu hamba mohon pertolongan. Dan tolong ya Allah jangan sekejap pun kau serahkan urusanku kepadaku. Nabi berlindung pada Allah jangan sampai sekejap pun urusannya serahkan kepada Nabi. Beliau ingin menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah Allah yang mengatur segala-galanya. Saya ulang, ini sikap hati. Ini sikap apa? Sikap hati. Sekarang kita bicara praktek. Berarti kita bicara fisik ya. Dohir, pergerakan dohir. Di dalam pemerintahan Islam itu, di masa Nabi kita Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin terutama, itu ada namanya Baitul Mal, rumah harta istilahnya gitu. Yang di dalamnya itu berisi perbendaharaan kaum muslimin. Dan itu penting untuk kestabilan ekonomi, sosial, dan seterusnya di negara yang dipimpin oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya di masa itu. Sehingga rupanya Nabi juga melakukan hal itu. Nah, kalau di Al-Quran yang real, contoh yang konkret banget itu Nabi Yusuf. Begitu Nabi Yusuf rajanya mimpi dan ditakwil oleh Nabi Yusuf bahwa ini 7 tahun setelah ini akan terjadi paceklik selama 7 tahun juga. Maka Nabi Yusuf merintahkan agar selama 7 tahun ini nanam dengan serius dan jangan dihabiskan, tapi sediakan untuk 7 tahun ke depan dalam paceklik. Kan begitu Nabi Yusuf. Itu Quran yang mencontohkan. Sampai sini berarti boleh nggak? Berarti boleh banget kan? Tapi totalitas keberserahan diri di hati hanya kepada Allah. Totalitas keberserahan dalam hati hanya kepada Allah. Akan tetapi proses tetap kita jalan. Nah, saya kira itu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo. Nah, Bapak. Saya mau tanya, misalnya kita mau adopsi anak. Adopsi anak secara negara sudah diakui bahwa anak tersebut anak kita secara hukum. Anak yang kita adopsi perempuan, pada saat dia menikah, dia pas ayahnya sebagai wali nikah itu binnya bisa disebutkan jadi ayah angkatnya itu enggak ya? Iya, nggak bisa. Kemudian Solusinya? bukan solusinya. Yang kedua, kalau misalnya yang kita adopsi tersebut jadi sepersusuan karena disusui oleh saudara kandung kita, itu bisa nggak Pak Ustadz disebutkan binnya jadi bin suami kita? Nggak bisa juga. Jadi baik saya terangkan dulu ya. Tapi jadi mahram. Jadi kalau misalnya disusui oleh saudarinya ibu misalnya gitu ya, terus otomatis kan jadi keponakannya ibu sepersusuan misalnya. Maka karena dia keponakan ibu, dengan suami ibu bukan mahram juga sih,
Karena kan nikah dengan keponakannya, jangankan keponakan istri ya, dengan adiknya istri aja boleh, apalagi keponakannya istri. Jadi tetap bukan mahram juga kalau dengan suami ya, dengan suami. Baik, saya mau terangkan dulu gini. Binti itu artinya anak kandung. Kalau ibu mengatakan misalnya ini si Siti misalnya binti si Fulan, misalnya Fulana binti si Fulan, padahal ini bukan anak kandungnya, itu sama dengan ibu menuduh suami ibu telah, mohon maaf, berhubungan badan dengan ibu kandungnya padahal tidak sebagai suami istri. Itu konsekuensi hukumnya, berarti ibu sama dengan telah menuduh suami ibu berzina, gitu loh. Itu kalau kita bicara konsekuensi hukum agama. Makanya ketika dikatakan Muhammad Zaid bin Muhammad, Zaid itu anak angkatnya Nabi lah, mantan budak tapi saking baiknya sampai jadi anak angkatnya Nabi. Sampai orang bilang ini Zaid bin Muhammad. Allah nggak bilang nggak boleh Zaid bin Muhammad. Kenapa? Karena kalau Zaid dikatakan bin Muhammad, berarti anak kandungnya Nabi Muhammad SAW. Sementara Nabi Muhammad SAW tidak pernah menikah dengan ibunya Zaid. Itu sama dengan nuduh Nabi berbuat yang nggak benar dengan ibunya Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Makanya termasuk dosa besar dalam Islam adalah kalau kita dengan sengaja membintikan seseorang itu kepada yang bukan bintinya sebenarnya. Nah sekarang kalau ini berkaitan dengan administrasi negara, ya cukuplah itu hitam di atas putih saja. Cukup di atas hitam putih saja. Nanti kalau kita bicara akad nikahnya, berarti dibuat akad nikah semacam 2 kali. Jadi pertama akad nikah secara agama yang sebenarnya, yang kedua baru nanti yang penting sah secara negara, karena benarnya pernikahan di negara itu di depan PPN kan, di depan PPN itu seperti itu. Ya, saya kira itu. Kalau misalnya kita mengadopsi anak laki-laki, anak laki-laki itu jadi yang anak laki-laki itu disusui sama adik kita atau kakak kita kan jadi. Oh ya kalau ibu ya, kalau kakak adik ibu bisa ya. Mahram dengan ibu. Jadi kan anak laki-laki itu mahram saya. Iya betul. Pada rumahnya saya hamil, kemudian hamilnya itu melahirkan anak perempuan. Mereka mahram nggak ya, Ustaz? Enggak, statusnya sepupu kan? Oh, berarti. Iya sepupu kan? Bahkan statusnya kan sama dengan. Iya, anaknya boleh, gini, statusnya kan anaknya adik ibu atau kakak ibu. Namanya sepupu. Nah, sepupu itu bukan mahram. Sepupu sepersusuan. Itu sepupu itu iya, bisa menikah, boleh menikah, bukan mahram dia. Ya, saya kira itu. Oke, sami-sami. Jadi bang ya. Terkait pertama tuh, Oke. jadi disampaikan majelis ilmu masjid Ya. atau pesantren itu Betul. sebuah tempat yang insya Allah Mustajabah. bisa juga. Nah, bagaimana kita menimbulkan keberkahan gitu, di tempat-tempat yang kita sehari-hari mungkin beraktivitas betul terutama di kantor, Iya. dan juga di rumah terutama. Oke. Nah, mungkin ada cara-cara sederhana. Oke. Bagus. Dimulai. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di kantor kayak di sini misalnya, bagaimana menimbulkan keberkahan di sini? Di antaranya dengan ngaji ini. Menghidupkan majelis ilmu di kantor ini bagian dari menghidupkan keberkahan. Saya mau cerita dulu aja deh. Ada saudara saya lah. Jadi beliau itu punya perusahaan 10 bangkrut 11. Jadi iya beliau ceritanya gitu ke saya. Jadi punya perusahaan 10, bangkrut berapa? 11. Rupanya yang 11 itu, yang satu itu milik temannya yang mensuplai bahan-bahan ke dia. Jadi karena dia bangkrut, temannya ikut bangkrut itu. Itu namanya perusahaan 10 bangkrut 11.
dia mencoba membangkitkan kembali usahanya itu. Dimulai dengan berbakti pada orang tua. Berbakti pada orang tua. Maka kemudian beliau nanya ke orang tuanya, "Pak, Bu, ngersake nopo? Menghendaki apa?" "Nggak ada. Kamu bahagia aja Bapak udah seneng." Kan biasa orang tua suka bohong gitu ya. Jadi kamu bahagia aja Mama udah seneng kok. Tapi saudara ini maksa. Enggak, pengen apa? Akhirnya ngaku orang tuanya. "Aku pengen haji." Kata saudara saya itu, "Aduh, pas enggak duit, pas pengen haji." Tapi gimana, udah terlanjur nanya kan. Maka sisa-sisa kekayaannya itu dijual. Mbok sing iso didol. Dengan izin Allah, tahun itu juga saat itu masih muda. Berangkat tahun itu berangkat tahun itu masih muda saat itu. Terus dengan izin Allah berangkat. Begitu pulang orang tuanya mendoakan banyak. Wah, doanya orang tua banyak itu. Qadarullah, perusahaannya mulai bangkit. Nah, di kantornya itu di lantai paling atas, enggak tahu lantai berapa, itu dibuat kayak semacam musola. Yang tiap hari di musola itu ada penghafal Quran yang diundang untuk khatmul Quran tiap hari pokoknya. Pokoknya kantornya itu setiap jam kerja pokoknya ada penghafal Quran yang ada di atas di musola itu khatmul Quran pokoknya. Setiap hari pokoknya. Enggak tahu gimana ceritanya dia itu. Qadarullah, ya perusahaannya go internasional dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu diantaranya. Di samping majelis ilmu begini ini insyaallah juga kalau mau silakan dihadirkan nuansa Qur'annya itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Mas Mono itu mengharuskan setiap karyawannya absen pagi itu sholat duha. Jadi absensinya sholat duha sambil absen. Itu kalau Mas Mono. Ya macam-macam lah orang itu. Cuman yang saya tahu itu diantaranya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau di rumah ya hidupkan majelis ilmu bersama istri dan anak-anak, terus baca Al-Quran, cahaya dengan Al-Quran, dengan sholat dan sebagainya. Terutama istri sholat di rumah, terus sholat sunnah dan yang sebagainya. Allah a'lam bishawab. Panjang gue sendiri. Yang online udah cukup sementara. Baca angkatan dulu. Terima kasih Pak Ustadz. Iya Pak. Kita cukupkan hari ini. Alhamdulillah. Kalian minta tolong kita doa. Oke. Insya Allah besok kita mau Mau kerja. Oh, oke. Gimana Mas Rifki? TK-nya? Ya. TK-nya apa? Aduh, lupa ya. TK-nya. Sudah kan? Ya, jadi batasnya cuma Allah. Nah kita berharap hanya Allah batasnya. Benar nggak? Tagline-nya let us break through the limit ya. Jadi batasnya cuma Allah ya. Tadi diingat sama Ya. itu Berarti cocok ya. Dan Iya. kita minta bantu Oke. untuk doanya. Nih mumpung di akhir Jumat kita langitkan doa kita dengan suratul Fatihah. Karena suratul Fatihah ini nama lainnya adalah as-shalah kata Nabi. As-shalah itu ya doa ya. Maka pada saat wa iyyaka nasta'in kata Allah, ini bagian hambaku wali abdi ma sa'ala. Bagi hambaku terserah dia meminta apa saja. Kita mohon pada Allah mudah-mudahan rencana Tura Consulting untuk raker nggih, rapat kerja ini di Ada beberapa perusahaan. Oh dan beberapa grup nggih Bu. Nggih. Dan lain-lainnya lah. Ya. Nggih. Semoga Allah mudahkan, Allah berkahi dan Allah sukseskan sehingga membawa kebaikan dan kemuliaan untuk semuanya dunia hingga surga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita tutup kajian kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair.